Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai satuan konsentrasi part per million yang sering kita singkat dengan ppm. ppm ini merupakan satuan konsentrasi yang menyatakan jumlah zat terlarut dalam satuan miligram per volume larutan dalam satuan liter. Jadi kalau misalnya kita tuliskan ppm itu adalah dalam bentuk rumus ya, ini zat terlarut dalam satuan miligram per volume larutan 1 liter. Oke, nah misalnya ini ya, ini adalah air, volumenya 1 liter. Jika kita masukkan suatu zat, contoh misalnya kita memasukkan pupuk ya, kita memasukkan 3 butir pupuk yang beratnya ini adalah 2 miligram. Maka konsentrasi dari larutan ini nanti ketika pupuk ini dimasukkan dan dilarutkan, maka konsentrasinya adalah 2 ppm. Kenapa? Karena dia 2 miligram zat terlarut dalam 1 liter larutan. Sekarang, kenapa kita sebut sebagai part per million atau 1 per sejuta. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya ini adalah bagian per sejuta atau BPJ, bagian per juta. Nah, kenapa kita bilangnya seperti itu? Karena ternyata dari turunan rumus ini, kita lihat larutan ini, kalau misalnya kita jadikan volumenya mililiter, oke, jika kita jadikan volumenya mililiter, maka nantinya ini adalah miligram tetap, kemudian di bawahnya menjadi 100 mililiter, karena tadi kita ubah dari liter sama dengan 1000 mililiter. Oke, kemudian setelah itu, kita tahu juga bahwa massa jenis dari air adalah 1 gram per mililiter. Jadi massa air, berat jenisnya air itu adalah 1 gram per mililiter. Artinya kalau volume airnya 1 mili, maka beratnya sama dengan 1 gram. Kalau seandainya volumenya 1000 mili, maka ya volume airnya 1000 mili, maka beratnya pastinya 1000 gram. Sekarang yang di bagian atas ini kita konversi ya. 1 miligram yang di atas tetap. Kemudian 1000-nya dirubah menjadi 1000 gram. Karena tadi dari satuan massa jenisnya. Dan kita tahu bahwa 1 gram itu sama dengan, 1 gram itu sama dengan 1000 miligram. 1 gram sama dengan 1000 miligram. Maka satuan yang tadi, gram yang di bawah ini, agar dia bisa dicoret, maka 1 miligram per, nah, tambahin nolnya 3, sehingga satuannya menjadi miligram. Kenapa? Karena kita merubah satuan dari gram menjadi miligram. Nah, oke, dari sini kita bisa mencoret nih. Miligram satuannya sudah sama, berarti bisa dicoret. Maka ini sama dengan 1 per 10 pangkat 6 atau 1 per sejuta. Nah, itulah asalnya kita sebut sebagai part per million. Nah, contoh dari penerapan ppm ini di dalam dunia peternakan, bisa kita lihat untuk mengukur kadar mineral, magnesium, nitrat, pokoknya senyawa-senyawa yang ada di dalam air minumnya ternak. Atau kita ingin mencek unsur-unsur hara makro, unsur hara mikro yang ada di dalam suplemen-suplemen makanan kita. Atau misalnya kita ingin minum, kemudian di dalam minuman kita itu kita ingin tahu apa saja kandungannya. Nah, biasanya satuan-satuan ppm ini digunakan untuk mengukur konsentrasi yang ukurannya kecil sekali. Kalau kemarin kita belajar mengenai persentase itu untuk ukuran yang besar. Nah, ppm ini untuk ukuran yang kecil. Nah, untuk menentukan tahapan-tahapan dalam pengukuran ppm secara perhitungan ya, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan massa zat terlarutnya.
Kemudian menentukan berapa volume larutannya dan baru memasukkannya ke dalam rumus berikut. Oke, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Sekarang kita lihat satu contoh soal ya. Contoh pertama, jika dalam 500 ml air ditemukan 2 mg nitrat, berapakah konsentrasi nitrat yang dalam ppm? Oke, diketahui 500 ml air. Oke, berarti volumenya adalah 500 ml. Kemudian yang akan kita ukur adalah nitrat. Berarti massa zat terlarutnya nitrat, NO3-nya, itu adalah 2 mg. Yang ditanya adalah, yang ditanyanya adalah berapa ppm. Tinggal dimasukin aja. Tadi katanya langkahnya tentukan massa zat terlarut. Ini massa zat terlarutnya. Kemudian volume larutan. Ini volume larutannya. Kemudian langkah terakhirnya lakukan perhitungan. Nah, yang ditanyakan adalah konsentrasinya dalam bentuk ppm ya. Oke, jawabannya sederhana saja. Tadi ppm itu sama dengan zat terlarut. Ingat dalam miligram, kemudian per volume larutan dalam liter. Oke, sekarang tinggal dimasukkan saja dia ke dalam rumusnya. Yang pertama itu adalah zatnya sebanyak 2 mg. Kemudian volumenya dalam 500 ml. Nah, sekarang coba kita lihat nih. 200 ml apa sudah sesuai dengan satuannya? Di sini padahal satuannya adalah liter. Belum dong, berarti kita harus rubah dulu dia menjadi liter. Berarti 500 ml sama dengan 0,5 liter. Sehingga nanti kita dapatkanlah konsentrasi dalam ppm-nya adalah 4 ppm. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat contoh yang lain. Seorang peternak mendapati 1 liter air minum untuk ternaknya. Berarti diketahui ini ada 1 liter air minum. Oke, 1 liter air minum. Kemudian kita tulis nih, diketahuinya adalah volume larutannya 1 liter. Kemudian kita lihat lagi. Untuk ternaknya terkandung 5 mg nitrat. Berarti ada zat terlarutnya sama dengan 5 mg. Pertanyaannya adalah berapa satuannya, berapa konsentrasinya. Berarti kan berapa ppm konsentrasinya ya. Jawabannya sama seperti tadi. Nah, tinggal kita copy aja ini. Ya, kita salin lagi rumusnya. Bahwa ppm itu adalah miligram zat terlarut, maka kita tahu tadi, dia 5 mg dalam 1 liter larutan. Apakah satuannya sudah sama semua? Sudah ya. Nah, karena dia sudah sama, maka sudah bisa kita pakai. Berarti dia jawabannya adalah 5 ppm. 5 ppm. Oke, sekarang kita coba lihat contoh yang lain. Seorang mahasiswa mengambil sampel air minum di belakang rumahnya. Kemudian berdasarkan hasil praktikum diketahui bahwa air minumnya mengandung zat besi 1000 ppm. Oke, berarti kita ketahui adalah konsentrasinya adalah 100 ppm, mohon maaf. Kemudian, jika mahasiswa tersebut memasak 3 liter air, oke, berarti diketahui adalah volume 3 liter. Berapa massa zat besi di dalam air tersebut? Nah, yang ditanyanya adalah berapa massa zat terlarutnya. Caranya seperti tadi lagi, buat lagi rumusnya. Nah, oke, buat lagi rumusnya seperti yang tadi. Oke, kita salin dan pindahkan rumus ini. Kemudian kita sudah punya berapa ppm-nya, kita sudah punya volumenya, yang dicari adalah zat terlarutnya. Tinggal dimasukkan saja 100 ppm sama dengan zat terlarutnya dibagi volumenya 3 liter. Ya. Kemudian gampang tinggal dikali silangkan saja, maka massa zat terlarut atau Fe-nya tadi adalah sebesar 100 dikali 3, yaitu 300 mg. Oke, begitu ya.